Sejumlah desa di 5 kecamatan di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur masih terendam banjir. Bahkan ada satu desa yang sudah terendam banjir selama 1 bulan. Transportasi darat lumpuh, warga pun menggunakan perahu untuk beraktivitas. Bahkan sebagian warga nekat menerobos banjir. Banjir akibat luapan sungai Bengawan Enjero ini sudah terjadi 1 bulan, namun warga mengaku belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Banjir juga merendam sejumlah daerah di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Salah satunya di permukiman tepat di belakang kantor DPRD Pati. Warung-warung makan hingga kantor dinas juga tergenang air. Di Kecamatan Wedari Jaksa, Kabupaten Pati, warga berusaha menghalau material tumpukan kayu yang melewati jembatan. Warga panik saat tumpukan kayu besar tidak dapat melewati aliran sungai hingga air meluap ke jalanan. Wali Kota Cilegon, Banten mengunjungi warga terdampak banjir di Sambirata, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Minggu malam. Banjir yang merendam ratusan rumah warga ini akibat pendangkalan sungai Sambirata, ditambah hujan deras yang mengguyur kawasan ini sejak beberapa hari lalu. Insya Allah besok kami sudah mulai menurunkan untuk alat-alat untuk pengangkat sedimen ya, alat berat dan juga dump truknya. Dan juga tadi saya minta langsung SDA dan Kadis PU yang untuk di wilayah Keranggot sampai dengan Nyikambang itu ya, sampai dengan Keranggot itu supaya segera dilakukan peringatan preventif. Nah itu, dan juga ada beberapa tanggul yang jebol, kita sudah data evaluasi. Untuk wilayah yang jebol-jebol itu TPT-nya untuk juga sama segera dilakukan perbaikan ya, untuk minimalisir terjadi lagi banjir. Petugas mengevakuasi puluhan warga usai rumahnya terendam banjir. Ketinggian banjir di lokasi ini mencapai 1,5 meter. Sejumlah warga terpaksa beraktivitas di tengah banjir. Beberapa kendaraan juga mogok akibat nekat menerobos genangan banjir. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, banjir merendam sejumlah daerah di Jakarta dan menimbulkan kemacetan yang panjang. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto hari ini meresmikan sebanyak 166 sekolah rakyat. Dan selain informasi tadi, kami juga hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait dengan kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Nata Arman, inilah Pemimpin Rakyat, Pemimpin Beraksi, Rakyat Awasi. Pemirsa, hujan deras dan sistem drainase buruk membuat sejumlah daerah di Jakarta terendam banjir sejak Senin pagi. Bahkan banjir menerjang pemukiman dan akses jalan membuat aktivitas warga terganggu. Akibat hujan deras sejak Minggu malam, Jalan Raya Pelumpang Semper Koja, Jakarta Utara terendam banjir setinggi 50 cm. Sejumlah sepeda motor yang nekat menerobos banjir mati mesin. Banjir diperparah dengan buruknya sistem drainase. Warga berharap pemerintah bisa menangani banjir akibat hujan deras agar tidak mengganggu aktivitas warga. Banjir juga merendam jalan menuju Pelabuhan Tanjung Priuk dan kawasan Mangga 2 di Pademangan, Jakarta Utara. Ini banjir total ya, dari Ancol. Banjir terjadi Senin pagi saat warga akan memulai aktivitas. Akibatnya, aktivitas warga pun terhambat. Sejumlah pemotor mengalami kerusakan mesin setelah nekat menghadang banjir. Banjir juga membuat sejumlah ruas jalan di Jakarta macet.
kendaraan terjebak di tengah kepadatan. Para pejuang rupiah yang hendak menuju kantor pun harus berjibaku menerjang kemacetan. Kondisi diperparah dengan sejumlah pohon yang tumbang dan menutupi badan jalan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah tergabung bersama dengan jurnalis iNews Jessica Winoto di kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Baik, selamat siang Jessica. Apakah banjir di kawasan Jakarta Utara sudah surut dan bagaimana kondisi lalu lintas di sana pada saat ini? Silakan. Ya, selamat siang Nata dan juga pemirsa. Untuk kondisi terkini di area Cilincing Jakarta Utara, tepatnya di Jalan Cilincing Raya. Saat ini pun keadaan banjir ini masih menggenangi kawasan Jalan Cilincing Raya ini, karena pemirsa dapat lihat bahwa di sebelah kiri saya ini terlihat genangan air masih cukup tinggi, karena memang informasinya diperkirakan tinggi air ini mencapai 20 hingga 30 cm. Sehingga pun ini banyak juga kendaraan-kendaraan yang roda 2 maupun roda 4 ikut terdampak, bahkan truk-truk pun juga ikut terdampak, karena tadi sempat adanya kami melihat truk yang seperti dapat dilihat Nata dan juga pemirsa, ini sempat dimogok dan minggir ke area pinggir bahu jalan. Dan ada pun juga Nata dan juga pemirsa, sepanjang kami menelusuri atau sepanjang perjalanan kami menuju ke area kawasan tempat kami melaporkan ini, bahwa kami melihat juga sejumlah sekolah lumpuh, sehingga siswa-siswi dipulangkan kembali ke rumah untuk belajar di rumah masing-masing. Karena memang untuk beberapa titik selain di Jalan Cilincing Raya ini, ada pun juga beberapa titik lainnya banjir-banjir yang menggenangi area pemukiman warga maupun jalan-jalan yang menghubung ke jalan utama seperti dapat dilihat tempat saya melaporkan saat ini. Lalu Nata dan juga pemirsa, bahwa kami juga melihat bahwa tadi kami juga sempat berbincang dengan beberapa warga yang ada di sini, bahwa mereka memang terganggu aktivitasnya karena adanya genangan atau banjir yang mengenangi area Cilincing Jakarta Utara ini. Sehingga Nata dan juga pemirsa, kita akan mencoba untuk berbincang dengan salah satu warga yang terlihat di sini banyak sekali beberapa pengendara motor maupun mobil berparkir sementara untuk menghindari kegagalan atau kerusakan mesin yang ada di sini. Baik Nata dan juga pemirsa, kita akan coba untuk berbincang. Halo Mbak, izin mau tanya, ini namanya siapa? Natalia, Neta. Mbak Natalia, kita mau tanya, ini motornya mogok apa gimana nih Mbak? Enggak, sebenarnya nggak mogok, cuma takut mogok. Takut mogok? Iya, karena tinggi kan. Menuju kemana Mbak? Mau ke Cilincing. Mau ke Cilincing? Iya, betul. Ini mau kerja atau gimana Mbak? Tadi ya saya mau kerja, tapi nggak sampai kantor. Ini mau pulang nggak sampai rumah. Karena banjir di mana-mana, jadi nggak sampai. Oke, berarti tadi dari kantor menuju ke Cilincing, ini Dari Cilincing mau ke Pakin, Pluit, baru dari Pluit mau ke Cilincing lagi, mau pulang. Ini arah balik dari Pluit ke Cilincing. Nah, ini tadi sekitar untuk menempuh jalan dari Pluit ke Cilincing ini berapa lama Mbak? Karena tadi kita melihat kan baik banget nih kemacetan yang terjadi di Jakarta ini, gimana Mbak? Betul. Kalau aku tadi berangkat jam 7 dari rumah, sampai di Mangga 2 jam 9:30, 10. 9:30. Iya. Sekitar 2 jam setengah begitu ya? Ya, karena aku juga cari jalan. Karena nggak bisa lewat jalan biasanya, jadi muter-muter cari jalan, terus banjir juga, jadi nunggu gitu. Kebanyakan nunggu sih, gitu. Oke. Berarti ini untuk arah kembali rumah ini juga terhambat begitu ya? Betul. Ke rumah juga terhambat. Oke. Mbak, ini mau tanya, ini katanya banjir di Cilincing ini, tepatnya di Jalan Raya Cilincing ini sering banget terjadi, apalagi kalau hujan pasti langsung banjir. Ini apakah benar Mbak? Iya, betul. Berarti kalau misalkan dengan musim hujan yang saat ini intensitasnya lagi tinggi, berarti lagi sering banget nih Mbak? Iya, betul. Karena sebelumnya juga walaupun nggak hujan, karena dia aerop kan, aerop laut, jadi memang sering banjir sih. Sering banjir? Iya. Berarti ini juga tanda bahwa sistem drainase yang di area sini juga cukup buruk gitu ya Mbak? Ya bisa dibilang begitu, mungkin ya tidak meresap air dengan benar mungkin. Ya begitu. Baik, terima kasih ya. Selamat beraktivitas kembali. Hati-hati di jalan Mbak. Iya, terima kasih. Baik Nata dan juga pemirsa, bahwa tadi dapat dilihat bahwa ada beberapa petugas kepolisian ataupun petugas lalu lintas yang bertugas di sini untuk kembali menertibkan
mobil-mobil maupun kendaraan motor yang parkir di bahu jalan, karena memang ini langsung diarahkan untuk lanjut untuk berjalan ke area lebih aman, lebih ke depan. Karena memang ini kami melihat bahwa kondisi saat ini pun kondisi lalu lintas mulai lancar kembali dibandingkan pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Karena memang tadi kami melihat juga pun ada beberapa warga hingga menaikkan motor ke area trotoar tempat saya melaporkan saat ini untuk memperbaiki motornya karena termasukkan air. Dan ada pun juga kami melihat ada motor-motor juga yang diangkat ke mobil pickup untuk dibawa ke bengkel maupun ke area lebih aman. Lalu Nata dan juga pemirsa, ada kami sampaikan bahwa kami melihat di bawah sebelah kiri kami juga ini ada beberapa kios yang nampaknya sebenarnya harusnya buka. Tetapi karena memang saat ini kondisi sedang banjir sejak pagi tadi, karena memang informasinya banjir ini menggenangi sejak pagi tadi, karena memang sejak pagi tadi, Senin pagi ini, kondisi Jakarta curah hujannya sangat tinggi, lebat, dan juga menyebabkan banjir yang di beberapa area Jakarta, terutama di area Cilincing Jakarta Utara ini terlihat bahwa banyak sekali kios-kios atau toko-toko dan lain sebagainya ini lumpuh, tidak buka sama sekali karena kondisi jalan yang tergenang oleh air. Lalu Nata dan juga pemirsa dapat dilihat juga bahwa tadi sebelum kami sampai di area tempat saya melaporkan ini, bahwa di area lampu merah di depan sana ini memang ada beberapa warga yang membantu bagaimana untuk para pengendara ini, pengendara motor maupun mobil maupun truk dari jalan alternatif untuk menghindari area sisi kiri jalan tempat saya melaporkan ini, karena memang informasinya genangan di sebelah kiri ini jauh lebih dalam dibandingkan sebelah kanan, sehingga banyak sekali dapat dilihat bahwa banyak mobil-mobil dan motor diarahkan langsung mengambil ke area sisi kanan jalan, sehingga untuk menghindari genangan air yang lebih dalam, dan yang ini juga mendapat mengganggu atau membahayakan keselamatan bagi para pengendara. Tadi pun kami juga melihat ada beberapa angkot pun untuk sempat berhenti dengan membawa penumpang yang penuh di dalamnya, tetapi karena memang mobilnya ini terdampak karena banjir, ini juga terganggu sehingga harus berhenti sebentar. Lalu tadi kami juga melihat menariknya pemirsa, walaupun saat ini sedang banjir begitu ya, tapi nampaknya warga-warga tetap antusias untuk membantu warga-warga yang ada di sini yang sedang kesulitan. Dan juga yang mana kami melihat bahwa banyak sekali pengendara motor yang kesulitan, terutama ibu-ibu. Tadi kami melihat naik ke gerobak motornya untuk dibantu melewati area banjir yang cukup tinggi, sehingga pengendara dapat melanjutkan perjalanan ke tempat tujuannya. Lalu Nata dan juga pemirsa, kita dapat melihat bahwa ini sebelah kanan saya pun sudah mulai kembali padat dengan truk-truk dan juga mobil-mobil yang tadi sempat terparkir. Dan saat ini pun sudah kembali berjalan walaupun dengan kondisi yang cukup padat, tetapi masih ada beberapa petugas kepolisian yang terus membantu jalannya arus lalu lintas agar tetap lancar dan tidak menghambat perjalanan yang ada di sini maupun ruas jalan yang ada di sini, sehingga bagi para pengendara motor dan mobil juga ini terjamin keamanan dan kenyamanan selama perjalanan yang ada di Jalan Raya Cilincing yang saat ini sedang tergenang banjir yang diperkirakan tingginya sekitar 20 hingga 30 cm, sehingga Nata dan juga pemirsa kita akan terus pantau bagaimana perkembangan situasi di sini, apakah nanti semakin siang semakin surut ataupun kebalikannya. Nata. Baik, terima kasih Jessica Winoto atas laporannya langsung dari kawasan Cilincing, Jakarta Utara. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Pemirsa, pemerintah meninjau kondisi persawahan dan pemukiman di Desa Badak, Gayo Luwes, Aceh. Rencananya pemerintah akan membuat skema pemulihan sektor pertanian pasca bencana. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Wakil Gubernur Aceh meninjau langsung kondisi persawahan dan pemukiman warga di Desa Badak, Kecamatan Dabun Gelang, Kabupaten Gayo Luwes, Aceh. Kawasan ini rusak parah pasca banjir bandang akhir November 2025 lalu.
Dalam kunjungan, Mendagri menyerap aspirasi warga terdampak dan menjelaskan skema pemulihan sektor pertanian pasca bencana. Ada dua mekanisme, yang satu optimalisasi lahan, yang kedua cetak sawah. Optimalisasi lahan itu yang lahan yang sudah ada, sawah yang sudah ada, dioptimalkan. Misalnya diberikan benih, kemudian diberikan pupuk, irigasi, dan lain-lain. Nah, kita lihat kalau cetak sawah lebih sudah lagi. Mengkonversi dari yang tadinya hutan misalnya ya, menjadi sawah. Nah, itu lebih lama. Jadi kalau sawah yang terdampak seperti di Aceh ini, ya ini masuk program nanti optimalisasi lahan itu. Selain itu, Mendagri juga meninjau kondisi jembatan Aibobo yang rusak parah akibat terjangan banjir bandang. Jembatan ini merupakan akses penting penghubung antar wilayah dan aktivitas perekonomian masyarakat. Dari Kabupaten Gayo Luas Aceh, Dosaino Ariga, iNews melaporkan. Sebelumnya pada malam tadi, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas bersama dengan sejumlah menteri di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Rapat dengan membahas penguatan industri tekstil, otomotif, dan elektronik melalui investasi dan dalam pengembangan teknologi semikonduktor. Kemudian rencana groundbreaking 6 titik baru proyek hilirisasi dan juga peresmian infrastruktur energi terintegrasi Pertamina. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut kasus suap pejabat pajak di Jakarta Utara menjadi shock terapi bagi pejabat yang nakal. Informasinya akan hadir usai jeda berikut, tetap bersama kami di Pemimpin Rakyat. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pemimpin Rakyat bersama saya Nata Arman. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto meresmikan sebanyak 166 sekolah rakyat yang tersebar di 34 provinsi secara serentak. Presiden Prabowo Subianto tiba di Sekolah Rakyat Terpadu 9 Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Presiden Prabowo Subianto menyapa siswa sekolah rakyat di dalam kelas sambil meninjau fasilitas sekolah. Presiden juga menonton pertunjukan musik khas Kalimantan yang disajikan oleh para siswa. Ada sebanyak 166 sekolah rakyat setara SD hingga SMA yang diresmikan pada hari ini di 34 provinsi secara serentak. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut bahwa kasus suap pejabat pajak di Jakarta Utara menjadi shock terapi bagi pejabat yang nakal. Bahkan dirinya juga menghormati proses hukum di KPK. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa buka suara soal pejabat kantor wilayah Dirjen Pajak Jakarta Utara yang terjerat operasi tangkap tangan KPK. Purbaya menyebut kasus ini menjadi shock terapi bagi para oknum pejabat nakal. Meski memberi pendampingan hukum, Purbaya tidak akan mengintervensi kasus dugaan suap pengurangan nilai pajak tersebut. Kalau saya bilang itu mungkin bagus untuk shock terapi untuk orang pajak, tapi kita lihat seperti apa prosesnya seperti apa. Pada dasarnya gini, kalau ada pegawai yang seperti itu, kita akan bantu dari sisi hukumnya. Artinya jangan sampai ditinggalkan sendiri, jadi ada pendampingan dari ahli hukum dari keuangan. Tapi prosesnya ya proses hukum seperti biasa. Jadi anak buah nggak akan kita tinggal, tapi kalau nanti ketahuan bersalah ya sudah. Sebelumnya KPK menetapkan 5 tersangka usai OTT di wilayah Jakarta Utara. Salah satu tersangka adalah Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Dwi Budi Iswahyu. Suap yang diterima senilai 4 miliar rupiah. Suap untuk mengurangi nilai pajak sebuah perusahaan tambang dari 75 miliar rupiah menjadi 15,7 miliar rupiah. Dan membayarkan 4 miliar. Ya. Jadi keluarlah dari kasnya PT WP ini uang sebesar 4 miliar yang catatannya, ya catatan di perusahaan tersebut, di PT WP itu adalah untuk membayar kepada PT NBK untuk
kepentingan konsultasi pajak ya, konsultan pajak seperti itu. Padahal uang 4 miliar itu digunakan untuk pemberian kepada oknum, tadi saudara AGS. Dalam OTT, KPK menyita barang bukti uang tunai dan logam mulia senilai miliaran rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan siswa di Mojokerto, Jawa Timur keracunan makan bergizi gratis. Pemprov memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan medis secara maksimal. ...261 orang yang terdiri dari siswa, santri dan guru di Mojokerto, Jawa Timur keracunan menu makan bergizi gratis. Mereka mengalami gejala serupa seperti muntah-muntah, demam, pusing, dan diare. Dari 261 korban, 123 menjalani rawat inap di 15 rumah sakit dan puskesmas, sementara sisanya diperbolehkan pulang. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak memastikan para korban telah mendapat penanganan medis maksimal hingga sembuh total. Ada yang langsung ke rumah sakit yang paling praktis bagi siapapun dan yang sesuai dengan kebutuhan penanganan medisnya. Tapi bahkan di pondok pun infus disediakan, ya. Ini lebih memudahkan untuk penanganan. Jadi kami mengapresiasi pemerintah Kabupaten Mojokerto yang telah bergerak dengan cekatan untuk memberikan pengobatan kepada seluruh penerima manfaat yang terdampak. Kami juga menggunakan kesempatan ini selain untuk melihat pengobatan yang telah dilaksanakan. Terima kasih pada RSUD Sukandar yang sudah memberikan penanganan dengan baik. Sementara itu, SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 kini ditutup untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad cicipi makanan siap makan atau ready to eat untuk jemaah haji 2026. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Pemimpin Rakyat. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad bersilaturahim ke Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia. Bahkan Raffi pun mencicipi makanan siap makan untuk para calon jemaah haji 2026. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Pemimpin Rakyat pada hari ini, dan temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id, dan cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Saya Nata Arman dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi, dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ikut aja. Kementerian Haji dan Umroh menerima kedatangan Raffi Ahmad selaku staf utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni di kantornya. Dalam kunjungannya, Raffi disambut langsung oleh Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf atau biasa disapa Gus Irfan. Kedatangan Raffi sekaligus menjadi ajang pemberitahuan informasi tentang peningkatan layanan haji agar bisa disosialisasikan secara efektif kepada generasi muda. Kita ada 221 sekarang yang sedang diupayakan adalah bagaimana makanan para jamaah haji di sana itu bisa disuplai dari sini. Dan itu nggak mudah. Di sana itu peraturannya ketat. Salah satu adalah makanan RTE, ready to eat. Di tagline haji yang kemarin adalah ramah lansia dan ramah disabilitas. Tahun ini kita tambah lagi dengan ramah perempuan. Nah ini. Jamaah haji itu lebih banyak perempuannya. Hari ini petugas haji kita banyak yang perempuan. Yang kedua, persiapannya petugas haji kita siapkan 1 bulan. Ya, pelayanan makanan memang kerap menjadi kendala tersendiri mengingat jemaah haji Indonesia mayoritas adalah lansia dan disabilitas. Namun untuk makanan yang disiapkan dinyatakan enak bagi Raffi. Iya. Lulus. Aman tanpa pengawet gitu. Gimana Arabi? Aman. Top, mantap, is the best. Enak kan Arabi? Saya habisin dulu ya, enak.
Selain makanan, salah satu poin yang dibahas juga mengenai keberhasilan Kementerian Haji dan Umroh menurunkan biaya haji sebesar 7 juta rupiah.